Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah bentuk molekul. Yuk, gimana bentuk molekul itu? Bentuk molekul ya. Di pelajaran lumayan mudah ya. Bentuk molekul. Bentuk molekul suatu zat itu bergantung pada jumlah jumlah apa? Itu jumlah pasangan elektron ikatan yang dikenal dengan namanya adalah yaitu PEI, dan jumlah yaitu apa? Pasangan elektron bebas. Yang lebih dikenal dengan namanya adalah PEB. Oke. Kemudian bentuk molekul dapat ditentukan melalui tolak menolak. Siapa yang tolak menolak? Yaitu pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Oke. Nah, gimana cara meramal bentuk molekul? Nah, ini saya ajar ya, cara meramal bentuk molekul. Berdasarkan teori domain elektron. Nah, ini harus paham, yaitu cara meramal bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Saya buatkan trik asiknya di sini supaya nanti lebih paham ya trik asiknya. Nah, trik asiknya teman-teman harus hafal. Saya kasih kotak ajaib ya. Ini saya sebut namanya kotak ajaib. Kalau hafal ini udah selesai bentuk molekul, yaitu apa? Haji bebek baru cuci najis oleh-oleh dari Fatimah ya. Ini ke bawah cowok sinting gitu ya. Nembak pacar, oke sayang, Ferry celelekan, barang item ya. Nah, ini seksi gitu ya. Coba, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ini 8. Nah, ini saya buatkan kotaknya. Inilah kotak ajaib supaya nanti bisa mengerjakan bentuk molekul dengan cara asik. Oke. Ini yang 1 sampai 8 ini disebut, masih ingat, yaitu namanya EV, atau disebut namanya elektron valensi, elektron terakhir, di mana dia menunjukkan golongan juga ya. Masih ingat ya, golongan. Oke, gimana caranya? Nah, ini saya buatkan trik asiknya. Pertama harus hafalin dulu. Yang kedua, trik asik untuk menentukannya. Nah, gini, yaitu nanti ada formulasi. Nah, formulasinya itu kita formulasikan dalam bentuk AXE. Nah, di sini nanti
Kita hitung titik-titiknya, ini angka, ini juga angka ya. Gitu. Cara yang pertama, kita harus menentukan namanya BK. Oke. BK itu adalah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi. Gimana cara menentukan BK-nya? Bilangan koordinasinya adalah memakai rumus seperti ini, mencari BK. BK sama dengan elektron valensi ya pada atom pusat ya ditambah N dikali PYB. PYB itu singkatan dari penyumbang dibagi 2. Rumusnya gitu. Elektron valensi pada atom pusat ditambah N kali penyumbang dibagi 2. Ternyata penyumbang PYB atau penyumbang ini ya itu ada 3. Yang pertama adalah yaitu berupa H, bisa O dan S umumnya ya, bisa F, Cl, Br, I. Ingat H, ternyata dia menyumbang hanya 1. Yang ini nyumbang 1, yang ini 0. Kok bisa? Karena H itu punya 1 elektron yang tidak berpasangan. Kalau O itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia jarang menyumbang. Kalau F itu 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia nyumbang 1. Ya, dia nyumbang 1, ini tidak menyumbang, ini 0. Ingat-ingat. Oke, kemudian setelah kita mengetahui BK-nya, langkah berikutnya kita akan mencari PEI-nya. Nah, saya taruh di sebelah sini. Setelah kita tahu BK, langkah berikutnya kita mencari X. Ya. Mencari X itu sama dengan PEI. Apa PEI? Yaitu pasangan elektron bebas. Yaitu pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan. Kita mencari namanya pasangan elektron yang dilambangkan dengan nama PEI. Pasangan elektron ikatan. Apa rumusnya PEI? Rumusnya PEI adalah jumlah atomnya dikurangi 1. Rumusnya gitu ya. Kemudian berikutnya kita mencari E. Karena kita nanti formulasinya adalah AXE. Berarti X sudah, sekarang yang E. E itu namanya dari PEB. Nah, PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Elektron bebas. Rumusnya apa? Nah, rumusnya mencari E ternyata adalah BK yang kita temukan di sini, ya BK yang kita temukan di sini yaitu BK dikurangi hasilnya X, ya BK dikurangi X. Sekarang saya buatkan contoh soalnya ya, contoh supaya nanti paham. Saya kasih yang gampang dulu yaitu CH4. Mana atom pusatnya? Ternyata adalah ini sebagai atom pusat. Saya singkat A sama P, ya ini atom pusat. Kemudian H ini sebagai PYB. PYB itu adalah apa tadi? Penyumbang. Ini tak tulis ya. PYB supaya nanti nggak lupa. Ini adalah penyumbang. Oke. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. Berarti N-nya ini adalah 4. N-nya ini adalah sebanyak berapa penyumbangnya, berarti N-nya 4. Maka kalau kita masukkan rumusnya mencari BK adalah elektron valensi pada atom pusat. Atom pusatnya C. C berapa elektron valensinya? 4. Saya tulis 4. Ditambah, ada berapa N-nya? Yaitu 4. H nyumbang berapa? H nyumbang 1. 4 kali 1 dibagi 2. Kenapa bagi 2? Karena satu pasang isinya 2 elektron. Maka ketemulah 4. X. Ada berapa jumlah atom? 4 tambah 1 berarti ada 5. 5 dikurangi 1 rumusnya menjadi 4. Berarti mencari E sama dengan 4. BK kurangi X. BK kurangi X berarti 4 kurangi 4 sama dengan 0. Maka rumus formulanya adalah A. Lambangnya ya X. Ada berapa X-nya? Ada 4. E-nya ada apa enggak? Tidak, maka enggak usah ditulis. Berarti namanya adalah AX4. Nanti harus hafal. Nanti namanya adalah tetrahedral. Oke.
Contoh lain. Saya kasih contoh yang berikutnya. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Saya tulis ini. Oke. Sekarang contoh yang nomor 2 supaya lebih paham lagi ya. Oke. Ini dalam kehidupan sehari yaitu H2O. H2O. Kira-kira atom pusatnya yang mana? Bukan H, namanya atom pusat itu yang sendirian ya. Namanya pusat sendirian. Jangan sampai punya pikiran namanya pusat mesti di depan, belum tentu. Berarti atom pusatnya adalah O. Kita cari BK-nya dulu, bilangan koordinasi. Berapakah elektron valensi pada atom pusat yaitu O? O di sini ada berapa? 6, berarti saya tulis 6. Ditambah penyumbangnya ada berapa? Ada 2. H itu nyumbang berapa? Nyumbang 1. Dibagi 2. Berarti ketemu berapa? Ketemu 4. X. Jumlah atomnya ada berapa? Ada 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Mencari E. PEB-nya adalah BK kurangi X. Berarti 4 dikurangi 2 ketemu 2. Dari sini maka bisa kita simpulkan. Yang terikat ada 2 pasang, yang bebas ada 2 pasang. Berarti rumus adalah AX2 E2. Maka namanya adalah fisip. Fisip. Atau bentuk V atau bengkok boleh ya, bengkok atau bentuk V, huruf V ya. Oke, berikutnya lagi saya kasih contoh supaya tambah ngerti ya. Nomor 3 CO2. Coba CO2 yuk. Atom pusatnya siapa? Jelas C karena dia sendirian. C itu berapa? 4. Berarti kita cari BK nya. Berarti 4 ditambah 2, penyumbangnya sebanyak 2, O itu menyumbangkan 0, berarti 2 kali 0 dibagi 2, maka ketemu 2. Hati-hati, O menyumbangkan 0, mencari X adalah jumlah atomnya ada 3, dikurangi 1 sama dengan 2, maka mencari E-nya sama dengan 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Dari sini bisa kita simpulkan rumusnya adalah AX2. Namanya adalah linier. Oke. Gimana kalau dia bermuatan? Nah, gitu ya. Soal nomor 4 supaya paham. Contoh soal ya nomor 4. Muatannya misalkan saya tulis NH+. Oke. Caranya sama ya, mencari BK dulu. Atom pusatnya adalah N. N itu adalah 5, berarti 5 ditambah. Ada berapa penyumbangnya? Ada 4, berarti 4. H nyumbang berapa? 1. Ini positif berarti dia adalah lepas. Melepas elektron sebanyak 1, karena lepas maka dikurangi 1. Kalau ini negatif maka ditambah 1. Dibagi 2. 4 kali 1, 4, 4 tambah 5, 9. 9 kurangi 1, 8. 8 bagi 2 ketemu 4. Gampang kan ya? Mencari X jumlah atomnya ada berapa? 4 tambah 1, 5. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Mencari E-nya sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Maka bentuknya adalah AX4. Bentuknya adalah AX sebanyak 4. E-nya nggak ada, nggak usah ditulis. Maka namanya adalah tetrahedral. Begitu juga yang negatif. Oke, nomor 5 supaya banyak ya contoh soalnya. Misalkan saya punya NH2-. Nah gini, gimana cara mencarinya? Sama, pertama mencari BK. Atom pusatnya N. N adalah 5 ditambah 2, H nyumbang 1, karena dia min adalah menangkap, karena min 1 berarti menangkap 1, maka nambah 1 dibagi 2. Maka ketemu 2 kali 1, 2 tambah 5, 7 tambah 1, 8 bagi 2 ketemu 4. Oke. Kemudian yang terikat ada berapa? 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke. Maka yang bebas sama dengan 4 dikurangi 2. BK kurangi X. Maka ketemu 2. Maka ketemulah namanya adalah AX sebanyak 2. E sebanyak 2. Sama dengan ini berarti namanya fisip atau bengkok. Oke, saya buatkan soal latihan. Saya taruh sini ya. Soal latihan. Silakan dicoba nanti kalau sudah selesai dan sudah yakin benar silakan taruh di kolom komentar supaya saya tahu pemahaman teman-teman semua sudah mengerti apa belum. Sama tulis bentuk molekulnya. Tulis
bentuk molekul dan namanya ya, dan namanya. Jadi tulis bentuk molekul dan namanya. Oke, yang pertama saya tulis gini aja, yaitu PCl5. Ya silakan dicoba nanti ya belajar. Nomor 2 adalah SF6. Oke, yang ketiga adalah misalkan saya ganti SO4 2-min, silakan dicoba. Yang keempat adalah NH3. Oke, silakan mencoba ya, soal latihannya semoga bisa dan paham. Silakan nanti kalau ada yang nggak bisa atau apa, silakan ditulis di komentar ya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya semakin banyak. Jangan lupa like dan subscribe, juga komentarnya ditunggu ya supaya nanti videonya lebih menarik lagi. Kalau menginginkan materi ini silakan follow IG Kim UD atau Soliu ya. Silakan follow, nanti dapatkan materinya. Oke, jaga kesehatan, semangat belajar, sukses selalu. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.